Ya, jadi di masalah penelitian, setelah kita tulis lengkap di latar belakangnya, lalu kemudian kita merumuskan masalah penelitian atau pertanyaan-pertanyaan penelitian, atau dalam bahasa Inggrisnya adalah research question. Research question ini dia selalu diawali dari kata tanya. Penggunaan kata tanya ini sesuai dengan jenis penelitiannya kita. Kalau deskriptif, kata tanyanya adalah bagaimana, sedangkan asosiasi dan komparatif, kata tanyanya adalah apakah. Kata tanyanya adalah apakah. Lalu, setiap masalah penelitian itu selalu ada teorinya. Penelitian dikatakan ilmiah apabila dia memiliki konsep, dia memiliki teorinya. Maka, setelah kita menetapkan pertanyaan penelitiannya, rumusan masalah penelitiannya, maka berikutnya itu adalah kita mengkaji tentang teori. Membahas tentang teori. Teorinya adalah berkaitan dengan variabel yang kita teliti. Berkaitan dengan variabel yang kita teliti saja, itu adalah teorinya. Setelah kita ngomong di teori, maka langkah selanjutnya itu adalah kita menyusun hipotesis. Hipotesis itu kita susun berdasarkan teori. Susun berdasarkan teori. Jadi ada, pertama adalah masalah penelitian, turun ke bawahnya itu adalah teori, teori-teori ini dia berhubungan dengan masalah penelitiannya. Setelah teori, kemudian kita di sini menyusun hipotesisnya. Lalu berikutnya adalah uji hipotesis. Sekarang pertanyaannya adalah, dengan apa kita uji hipotesis itu? Kita uji hipotesis itu, kita menggunakan alat statistik, itu berarti bahwa kita mesti punya data. Saya ulangi, kita menyusun hipotesis, lalu hipotesisnya perlu diuji. Uji dengan cara apa? Uji dengan alat statistik. Karena kita mau menguji hipotesis dengan alat statistik itu, maka kita mesti memiliki data penelitian kita. Berdasarkan data penelitian inilah kemudian kita analisis, lalu kemudian hasil analisisnya itu kemudian untuk uji hipotesis itu. Jadi pertama adalah masalah penelitian, kemudian ada teori-teorinya. Teori itu adalah kita menjadi dasar untuk susun hipotesis ini. Hipotesis itu apa? Hipotesis itu adalah sama dengan jawaban sementara. Karena merupakan jawaban sementara, maka harus diuji hipotesis itu benar atau salah. Karena itu, maka hasil dari uji hipotesis itu hanya ada dua. Hipotesisnya terbukti atau tidak terbukti. Nah sekarang bagaimana cara mengujinya? Kita menggunakan alat statistik. Statistik ini hanya bisa kita gunakan kalau ada punya datanya. Maka Anda mesti melakukan penelitian pengumpulan data untuk menguji hipotesis itu. Hasil dari uji hipotesis hanya ada dua, hipotesisnya terbukti atau tidak terbukti. Ya ini berkaitan dengan prosedur dari sebuah metode ilmiah.
Prosedur dari sebuah metode ilmiah itu pertama harus ada masalahnya, harus ada teorinya, ada hipotesisnya, ada pengujian hipotesisnya. Hasil uji hipotesis itu yang kemudian kita bandingkan lagi dengan masalah penelitiannya kita. Maka gambarnya seperti ini. Coba lihat nanti gambar. Hasil uji hipotesis kemudian kita menarik kesimpulan. Kesimpulan inilah kemudian kita combine lagi dengan masalah penelitiannya. Apakah rumusan masalah penelitiannya itu terbukti atau tidak terbukti? Terjawab atau tidak terjawab? Maka ini ada gambar ini. Dari menarik kesimpulan ini sampai pada kembali ke masalah penelitian. Itu adalah alur. Nah, sekarang saya coba menghubungkan prosedur ini, tahapan-tahapan ini ke dalam bagian skripsi. Coba lihat ya. Mulainya adalah dengan masalah penelitian, pertanyaan penelitian. Kemudian ada telah teoritisnya. Telah teoritis itu akan melahirkan hipotesis. Teori-teori itu akan melahirkan hipotesis. Hipotesis itu nanti akan diuji. Ini hasil ujinya. Jadi kita mengumpulkan data untuk uji hipotesisnya. Hasil ini kita akan menarik kesimpulan. Lalu kesimpulan itu kita bandingkan lagi dengan pertanyaan penelitian. Kamu lihat gambarnya. Masalah penelitian. Pertanyaan penelitian. Dari pertanyaan penelitian itu lalu kemudian ada teorinya. Teori itu lalu lahir hipotesis. Hipotesis itu lalu kemudian diuji hasil diuji hipotesisnya. Uji hipotesis itu dengan mengumpulkan data. Ini loh, ada pengujian data. Pengujian fakta, pemilahan data, pengumpulan data, analisis data. Hasil kesimpulan ini kemudian kita bandingkan lagi dengan rumusan masalah penelitiannya. Jadi kalau misalnya di rumusan masalah penelitiannya dibilang apakah X1 mempunyai hubungan dengan Y, maka kita lihat kesimpulannya, apa kesimpulan itu menjawab pertanyaan itu atau tidak. Maka hasil penelitian itu hendaknya dibandingkan lagi dengan rumusan masalah penelitiannya. Untuk itu memastikan bahwa masalah penelitian ini, masalah penelitian yang kita buat itu terbukti atau tidak terbukti. Coba lihat ini. Hubungan antara struktur ilmu dan struktur metode ilmiah dengan laporan. Perhatikan ya. Masalah itu biasanya orang taruh di bab 1 ini. Bab 1 itu ada latar belakang masalah, ada identifikasi, ada rumusan masalah, ada tujuan, ada kerangka pikir. Sedangkan teori-teori termasuk hipotesis itu ada di bab 2. Di sini saya tulis tinjauan pustaka. Pengkajian teori-teori yang relevan, lalu kemudian yang kedua adalah pembahasan penelitian relevan, dan berikutnya adalah hipotesis. Hipotesis itu ada berdasarkan teori. Dengan demikian maka kita uji hipotesis itu sama artinya dengan kita uji teori. Saya ulangi, hipotesis itu ada berdasarkan teori. Maka kalau kita uji hipotesis itu berarti kita uji teori. Uji teori yang berhubungan dengan masalah penelitiannya kita. Kesimpulan dari sebuah pengujian hipotesis itu hanya ada 2. Hipotesisnya terbukti atau tidak terbukti. Kalau hipotesis terbukti berarti dia sesuai dengan teorinya. Saya ulangi, kalau hipotesisnya terbukti berarti sesuai dengan teori yang kita dapat. Tetapi seringkali hipotesisnya tidak terbukti. Kalau dia tidak terbukti bukan berarti teori yang salah. Yang salah itu adalah, yang kurang lengkap itu adalah datanya. Data penelitiannya itu tidak mendukung teori. Perhatikan, saya ulangi. Menyusun hipotesis itu berdasarkan teori. Hipotesis yang Anda sudah susun itu mesti uji. Hasil uji hipotesis itu hanya ada 2.
hipotesisnya terbukti atau tidak terbukti. Kalau hipotesis terbukti berarti apa? Berarti penelitianmu sesuai dengan teori yang engkau punya. Sesuai dengan teori yang engkau pakai. Tetapi kalau hipotesis tidak terbukti, bukan berarti teori salah. Yang salah atau yang kurang lengkap itu adalah data penelitiannya. Datanya kurang lengkap, datanya tidak mendukung tentang teori. Nah, biasanya hasil penelitian, hasil pengujian hipotesis itu bukanlah sesuatu yang berdiri sendiri. Dia dipengaruhi oleh kerjaan-kerjaan kita sejak awal. Kita, terlebih untuk penelitian kuantitatif itu, sebelum kita ke lapangan itu, kita sudah susun pertanyaannya. Kalau susun pertanyaannya itu tidak lengkap, itu berarti apa? Hasilnya akan tidak bagus. Kalau data tidak lengkap, maka hipotesis bisa tidak terbukti. Oke, jadi itu adalah pengujian hipotesis. Hipotesis itu ada karena teori. Pengujian hipotesis itu hasilnya hanya ada dua. Menerima hipotesis itu ataukah menolak hipotesis itu. Menerima hipotesis berarti Anda punya penelitian sama dengan teorinya. Menolak hipotesis berarti Anda punya penelitian tidak sama dengan teori. Maka pertanyaannya adalah, kalau begitu apakah teorinya salah? Teori tidak salah. Penelitian kita yang tidak mampu menjelaskan tentang teori itu. Kenapa tidak mampu menjelaskan? Karena datanya itu yang tidak lengkap. Pertanyaan penelitiannya tidak lengkap. Itu yang mengakibatkan hasil penelitiannya melenceng atau tidak sesuai dengan teori. Itu cerita tentang teknik uji hipotesis. Oke, jadi di bab 2 ini kita ngomong tentang teori dan ngomong tentang uji hipotesis. Ngomong tentang hipotesis. Lalu di bab 3 itu adalah metode penelitian. Nah, di metode penelitian ini ada sekian banyak item di sini. Metode itu sama dengan cara. Di bab 3 kita ngomong tentang cara melakukan penelitian. Di bab 3 itu yang benar itu adalah tulisnya metode penelitian, bukan metodologi penelitian, bukan. Yang kita buat itu adalah metodenya, bukan metodologi. Maka yang benar itu adalah tulisnya adalah metode penelitian. Lalu kemudian ada variabelnya, ada datanya, instrumennya, dan seterusnya. Kita akan bahas ini semua selama dalam perkuliahan ini. Oke, itu yang ada di bab 3. Selanjutnya adalah bab 4. Di bab 4 itu adalah cerita tentang hasil penelitian dan pembahasan. Itu di bab 4. Setelah bab 4, lalu kemudian kita sampai pada bab 5 adalah kesimpulan dan syarat. Kesimpulan ini juga harus mengacu kepada hasil analisisnya. Harus mengacu kepada tujuan penelitiannya kita. Apakah tujuannya tercapai atau tidak? Saya kasih contoh ini dulu. Misalnya penelitian kita itu adalah asosiasi. Maka rumusan masalahnya adalah ini. Rumusan masalah ini asosiasi. Katakanlah begini. Apakah X1 punya hubungan dengan Y? Rumusan masalahnya untuk asosiasi. Yang kedua, apakah X2 punya hubungan dengan Y? Yang ketiga, apakah X1 dan X2 punya hubungan dengan Y? Itu rumusan masalah. Rumusan masalah, lalu berikutnya di sini adalah tujuan. Tujuan penelitian. Tujuan penelitian. 1, rumusan masalahnya nih. Rumusan masalah, apakah ada hubungan antara X1 dan Y? Apakah X2 mempunyai hubungan dengan Y? Apakah X1 dan X2 mempunyai hubungan dengan Y? Tujuannya adalah 1,
untuk mengetahui hubungan antara X1 dengan Y. Yang kedua, mengetahui hubungan antara X2 dengan Y. Yang ketiga, untuk mengetahui hubungan antara X1, X2 dengan Y. Jadi, rumusan masalah penelitiannya ada 3, lalu tujuan juga ada 3. Ini hubungan antara rumusan masalah dan tujuan. Perhatikan, rumusan masalah yang seberapapun nanti tujuannya akan sama dengan banyaknya rumusan masalah itu. Contoh, apakah X1 memiliki hubungan dengan Y? Tujuannya adalah satu, untuk mengetahui hubungan antara X1 dengan Y. Pertanyaan yang kedua, apakah X2 mempunyai hubungan dengan Y? Tujuannya adalah untuk mengetahui hubungan antara X2 dengan Y. Dan seterusnya, dia akan sama saja. Lalu kemudian bagaimana hipotesisnya? Hipotesis juga sama, ada 3. Lalu berikutnya ini adalah hipotesis. 1, sama dengan ini, terdapat hubungan signifikan antara X1 dengan Y. Yang kedua, terdapat hubungan signifikan antara X2 dengan Y. Yang ketiga, terdapat hubungan signifikan antara X1, X2 dengan Y. Sama 3. Rumusan masalahnya 3, tujuannya 3, hipotesis juga ada 3. Ini hubungan antara satu bagian dan bagian yang lain di dalam skripsi. Rumusan masalah dan tujuan itu biasanya ada di bab 1. Sedangkan hipotesis itu ada di bab 2. Ada masalah penelitian dulu, ada teorinya dulu, baru muncul dia punya hipotesisnya. Di bab 2 itu kita ngomong tentang teori-teori, lalu di bagian akhir itu kita ngomong tentang hipotesis. Hipotesis itu dasarnya adalah teori. Nah, rumusan masalah, tujuan, hipotesis itu mereka sama, dia punya jumlahnya. Di sini rumusan masalahnya ada 3, tujuan juga ada 3, rumusan hipotesis juga ada 3. Ada 3. Oke, kita stop untuk sambung lagi di 40 menit yang kedua.